Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intina Maharani dari kelas TDI 3D. Saya akan menjelaskan tentang pandangan ilmiah dan filosofis tentang manusia. Pandangan ilmiah dan filosofis tentang manusia. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian manusia secara umum. Nah, manusia itu berasal dari kata manu yang berasal dari bahasa Sanskerta dan mens yang berasal dari bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi. Sedangkan secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep, gagasan atau realitas, sebuah kelompok ataupun seorang individu. Nah, manusia ini memiliki arti yang berbeda-beda pada masing-masing sudut pandangnya. Yang pertama itu ada dari sudut pandang biologis. Nah, dari sudut pandang ini, manusia itu diklasifikasikan sebagai Homo sapiens, yaitu primata dari golongan mamalia yang memiliki otak yang berkemampuan tinggi. Nah, sedangkan dalam Islam, manusia itu dipandang sebagai manusia, bukan sebagai binatang, karena manusia memiliki derajat yang tinggi, bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di dunia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pandangan ilmiah tentang manusia. Yang pertama itu pengertiannya. Nah, dalam pandangan ilmiah ini, manusia itu dikategorikan sebagai Homo sapiens, di mana Homo sapiens ini merupakan sebuah spesies primata yang memiliki otak yang berkemampuan tinggi. Nah, selain itu, Homo sapiens juga merupakan puncak dari evolusi makhluk hidup, di mana Homo sapiens ini memiliki kedudukan paling tinggi di antara makhluk hidup lainnya. Nah, Homo sapiens ini juga tidak memiliki ciri-ciri yang sama seperti makhluk hidup lainnya. Contohnya seperti dapat berjalan tegak, dapat hidup dalam lingkungan apapun, dan memiliki periode kehamilan yang panjang. Nah, yang kedua ada jenis-jenis penggolongan manusia. Nah, dalam ilmiah ini ada banyak sekali jenis-jenis penggolongan manusia, seperti berdasarkan usia, contohnya seperti bayi, balita, anak, dewasa. Terus yang kedua berdasarkan ciri-ciri fisik, seperti warna kulit, ada sawo matang, putih, dan lain-lain. Terus juga ada rambut ikal, lurus, terus ada mata, bentuk tubuh, dan lain-lain. Selain itu juga ada jenis penggolongan hubungan kekerabatan, contohnya seperti keluarga jauh, keluarga dekat, dan lain-lain. Namun penggolongan yang paling utama dalam penggolongan manusia ini yaitu berdasarkan jenis kelamin, di mana ada perempuan dan laki-laki. Nah, anak laki-laki itu biasanya disebut sebagai putra dan anak perempuan itu disebut sebagai putri. Sedangkan laki-laki dewasa itu biasa disebut sebagai pria dan perempuan dewasa disebut sebagai wanita. Yang ketiga itu adalah tentang asal-usul manusia. Nah, dalam bidang ilmiah ini banyak sekali penelitian-penelitian tentang asal-usul manusia. Nah, penelitian-penelitian ini menghasilkan banyak teori-teori asal-usul manusia. Nah, salah satu teori asal-usul manusia yang paling terkenal adalah teori Darwin, di mana Darwin ini mengatakan bahwa makhluk hidup itu merupakan hasil perubahan atau evolusi dari makhluk hidup yang sangat sederhana yang muncul secara tiba-tiba pada awal kehidupan di bumi. Nah, makhluk hidup ini berevolusi sehingga menjadi makhluk hidup yang ada di muka bumi sekarang ini. Nah, teori Darwin ini juga mengatakan bahwa manusia itu merupakan hasil dari evolusi kera. Nah, hal ini sangatlah bertentangan dengan perspektif Islam, di mana Islam menjelaskan bahwa manusia pertama atau Adam itu diciptakan dari tanah. Dan manusia kedua atau Hawa itu diciptakan dari bahan baku manusia pertama. Nah, manusia selanjutnya itu diciptakan dari penggabungan antara Adam dan Hawa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pandangan filosofis tentang manusia. Nah, beberapa ahli filsafat ini mengemukakan pendapatnya tentang manusia. Yang pertama ada Aristoteles. Nah, Aristoteles ini mengatakan bahwa manusia itu merupakan hewan yang berakal sehat yang bisa mengeluarkan pendapatnya, yang berbicara berdasarkan akal dan pikirannya. Nah, yang kedua ada Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ini mengatakan bahwa manusia itu adalah Homo homini lupus, di mana manusia itu memiliki nafsu yang paling kuat.
Nah, nafsu yang paling kuatnya ini adalah untuk mempertahankan diri. Jadi manusia akan melakukan apapun, melakukan semua cara untuk mempertahankan dirinya, untuk mempertahankan hidupnya. Nah, ya, selanjutnya ada menurut Nietzsche. Nah, menurut Nietzsche ini manusia itu Nietzsche ini mengatakan bahwa manusia itu sebagai binatang yang selalu merasa kekurangan, di mana manusia itu tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Manusia itu akan selalu merasa kurang terus dan menerus. Nah, selanjutnya ada pandangan filosofis tentang manusia dari beberapa sudut pandang. Yang pertama itu ada teori desendensi. Nah, teori desendensi ini mengatakan bahwa manusia itu sejajar dengan hewan berdasarkan sebab mekanisnya. Maksudnya ini, manusia itu tidak jauh berbeda dengan hewan. Contohnya itu seperti manusia itu melakukan aktivitas hidupnya, hewan juga melakukan aktivitas hidupnya. Terus manusia ini menyusui anaknya. Nah, ada beberapa hewan juga yang menyusui anaknya. Nah, yang kedua itu ada metafisika. Nah, metafisika ini berasal dari kata metafisika. Nah, yang berarti ini hal-hal yang terdapat sesudah fisik, di luar atau kebalikan fisik. Nah, ajaran tentang dasar-dasar kenyataan. Nah, teori ini merupakan teori yang memandang keberadaan sesuatu di balik atau di belakang fisik. Nah, teori ini juga memandang manusia itu dari dua hal, yaitu yang pertama fisik. Nah, dari fisik ini manusia itu terdiri dari zat, yang memiliki arti bahwa manusia itu terdiri dari beberapa sel yang dapat dirasakan oleh panca indera. Nah, yang kedua ada ruh. Ruh itu maksudnya adalah manusia itu identik dengan jiwa yang mencangkup imajinasi, gagasan, perasaan, dan penghayatan, dan semua itu tidak dapat dirasakan dengan panca indera. Nah, sudut pandang yang terakhir itu ada psikomatik. Nah, psikomatik ini memandang manusia hanya terdiri atas jasad yang memiliki kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Nah, manusia itu memerlukan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan untuk melangsungkan kehidupannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.